Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 123140039 eh, dari kelas eh, praktikum jaringan komputer kelas RB. Oke, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester praktikum, di mana di sini ada ketentuan yang harus dikerjakan serta membuat laporan bukti kegiatan berupa rekaman video yang berisikan perkenalan serta penjelasan praktikum yang dilakukan. Baik, langsung saja kita akan membuat topologi yang telah diberikan menggunakan Cisco. Sini kita bisa lihat keluar ada router, satu router, kemudian switch, dan diperlukan server, icon, dan di sini diperlukan 1, 2, 3, 4, ada 4 komputer atau PC yang diperlukan. Kita samakan saja ini 6 di sini, di sini, ini. Oke, di sini saya menggunakan untuk connection ya, itu auto saja. Ini oke, oh iya, sebelum itu karena ini switch ini maksimal, bukan maksimal, tersedia 4, kita akan itu menambah portnya. Kemudian kita matikan, dan ini kita matikan, oke, kemudian kita hidupkan lagi, kita bisa koneksikan kembali. Nah, ini berhasil, ini bisa hijau, nah ini bisa hijau. Nah, ketika topologi sudah dibuat seperti ini, ketika topologi sudah seperti ini, kita tentukan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address, dimana menggunakan ini. Sini saya menggunakan 123, kemudian ujung saya 039, jadi kita bisa pakai 39. Jadi di sini ada dua bagian, dimana ada bagian bawah dan bagian atas. Jadi saya mengingatkan bagian atas ini menggunakan 123, jadi kita bisa untuk, oh ya, nama setnya juga kita ganti. Di sini DNS server, kemudian untuk konfigurasinya kita pakai 123, 192, 198, 193, dan 2. Kenapa 2? Karena untuk IP yang satu itu kita gunakan di default. Jadi jatah untuk IP nomor 1 itu sudah terpakai di
div. Jadi untuk perangkat yang lain kita di luar nomor satu, jadi dua. Nah, untuk biaya servernya karena kita servernya dua, jadi kita harus dua supaya nantinya semua perangkat akan terhubung pada DNS server ini. Kayaknya kita bisa kita lihat. Dan untuk terhubung ke pusatnya atau DNS servernya. Dan kita setting lagi untuk server kedua, yaitu ini ilcom.com. ilcom.com. Kemudian kita addressnya karena kita sudah ada dua, 92 8 tiga tadi sudah dua, jadi kita tiga, kita bisa fokus saja. Nggak satu. Nah, dari servernya setelah terhubung, kita akan ke dua. PC berarti mati tadi dua dua tiga empat ya ya tiga empat empat terus ini satu isinya berapa dua dua satu setiga terus dua tiga empat lima ini satu ini dan sedih. Oke. Nah, supaya pengecekan kita bisa pakai apa ini PDU ya langsung. Jadi kita kirim, nah ini sukses ya. Kita pengecekan ping nanti berapa. Nah, kemudian karena dia sudah kita konfigurasi IP addressnya, kita akan melakukan konfigurasi bagian bawah, dimana untuk bagian bawah ini kita pakai ujungnya 039 atau kita bisa 39 aja. Dan di sini kita untuk com kemudian com com IP juga kalau di bawah kita pakai 39. Kita pakai dua lagi. Kenapa? Karena di sini defaultnya itu 39 satu. Nah, DNS sendiri kita masih sama karena kita akan berpusatkan ke DNS server supaya nantinya itu terhubung. Nah, begitu juga untuk perangkat PC yang ada di bawah. Sini kita tidak sebenarnya. Jadi berapa? Jadi satu ya. Ini 391. Ini kita cek kemudian kita simulasi PDU harusnya terhubung atau sukses menerima PDU-nya 1 2 3 2 3 4 oke ini sudah satu ini dua harusnya oke oke kita cek ini isi dua kali nah ini sukses ya oke kita lihat nah selanjutnya karena di sini masih koneksi yang ke routernya itu masih merah, kita bisa mengkonfigurasi melalui router. Lalu kita menekan CLI sini ntar
Z. Sini router kita coba. Kan kita enablekan dulu. Enable. Nah, sini ketika sudah pagar, kita bisa atur apa namanya penggantian hostname sama password. Kalau tidak salah, misalkan kita ganti namanya M1 dulu ya. Jadi underscore 639 ini ujung saya. Oke, coba kita cari lagi underscore 639. Bisa. Tapi ini kan konfiguratornya. Oke, bentar kita cek. Konfigurator, oke, konfiguratornya nanti maaf. Sama itu kita konfiguratornya nanti. Nah, dari daftar grafik baru harusnya bisa kita ganti nama hostname sejati 039. Nah, kita ganti supaya pakai password ya, enable secret kita ini 14029. Nah, harusnya itu sih. Itu kalau kita cek ini deh, harus bisa. Itu secret ini passwordnya berguna pada saat kalau tampilannya seperti ini. Dia bakal minta apa namanya password. Oke, kita udah kita bisa untuk menghubungkan oh iya, kita bisa nah kita bisa ya, di sini kita keluar ini kita terminal mau data itu terminal. Nah, kemudian sudah masuk di sini kita bisa interface kita mulai dari bawah dulu deh. Misalnya kita mulai dari sini dari atas ini atau pas aja 0/0 kita press internet 0/0. Nah di sini artinya kita sudah masuk ke jaringan atau port pas ethernet 0. Nah kita mengatur IP address-nya kita dengan address. Nah karena di bagian bawah ini address-nya adalah tadi 839 tapi ini kemudian 1. Nah ini kemudian slash pasti kita bakal lanjut ke gateway kalau misalnya apa namanya nah, kita enter. Nah setelah kita apa namanya konfigurasi IP address dan gateway-nya jangan lupa kita menggunakan shuttle. Oke, nah di sini ada hijau ya, ada hijau kita bisa pastikan nah di sini harusnya udah berhasil. Nanti kita cek. Nah kita menggunakan konfigurasi bagian atas. Nah di sini kan masih config if, jadi kita bisa exit dulu. Ini kita bisa exit lagi, kita exit lagi deh. Nah contohnya ya kita kasih contoh ini tadi supaya pakai apa namanya password. Nah di sini jadi kita password. Nah di sini passwordnya tidak kelihatan tapi diinputkan saja harusnya bisa. Jadi di sini kita bisa harusnya configure terminal. Oke, nah di sini karena pas Ethernet port 0/0 itu sudah kita hubungkan, selanjutnya kita bisa interface yang 1/0. Nah ini untuk yang di atasnya ya, bagian ke atasnya dengan IP address yang kita telah apa namanya
tentukan dimana itu pakai 1 2 3 atau apa namanya, empatan ya, 1 2 3, nah, 3 3 itu 3 3 1. Kenapa 1? Karena sebelumnya untuk perangkat-perangkat yang di atas ya itu di default gateway-nya itu kan 1 2 3 1. Jadi di sini kita 3 3 1. Nah, jangan lupa kita shutdown kembali, shutdown. Oke, dan kita shutdown lagi. Shutdown. Oke, kita tutup aja nih. Shut, shut. Nah, ini sudah udah hijau, kita bisa keluar aja harusnya. Kita lihat. Nah, ini udah mulai hijau semua. Harusnya bisa. Nah, karena di sini harusnya kita nggak pakai ini lagi. Kita bisa biar lebih rapi lah banyak. Oke, untuk toko ini kita sudah berhasil. Selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya pengecekan komputer antara PC 0 atau PC 1. Kalau sudah topologi ini dari ujung sini ke atas sini. Jadi kita dari PC 0 ke PC 1 ini sama. Kemudian apa ini? PC 5 ke PC 2. Oke, berbalik ya. Kita testing dulu. Kita testing. Teman-teman, ini kita testing. Kita 92, 168. Nah, karena untuk divisi 1 ya. Divisi 1 itu kita mana 1 3. Berapa? Kalau ini 1 2 3 4. Harusnya 4. 4. Nah, biasanya untuk pengetesan ping yang pertama kali itu biasanya cukup stand up ataupun gagal. Ini kita gagal. Nah, kalau kita cek kedua kali, melakukan kedua, itu bakal berhasil. Nah, seperti tidak ada kalimat request stand up. Nah, nanti juga sama harusnya ke dari sisi sini ya, dari sini. Pin 192, 168, 39, kalau 1 2 3 harusnya 3. Lupa. Bukan sini. Kita ke posisi 2 ya. Kayak 4 ya. 4. Nah, biasanya yang pertama kali ini bakal ada kalimat request line up. Harusnya. Nah, ada kata request line up. Nah, tapi biasanya yang kedua kali, ketika kita setting kedua kali itu biasanya tidak lancar. Nah, itu deh. Oke, untuk testing sudah kita testing ke semua deh. Testing semua. 394 dari 3 ya. Nah, ini kan sudah perangkat antar perangkat sudah atau kita ke tetangga 1 2 3 berapa tadi 2 3 4 5 nah untuk ke perangkat semuanya harusnya sudah terkoneksi atau terhubung, jadi kita bisa lanjut ke tugas-tugas. Itu bisa buka web server, akses account. Nah, di sini kita akses account. Nah, untuk pengaksesan server account ini, account dan pending itu kita perlu namanya IP-nya. Kalau ilkom ini 3. Jadi kita tambahkan dulu atau kita daftarkan dulu di DNS service ke DNS. Nah, di sini ya. Kita name namanya harus, nah ini untuk penamaannya harus sama dengan penamaan yang kita buat server. Itu besar kecil harus sama ya. Nah, di sini tadi kita 3 harus. Dan tipenya record. Nah, add. Nah, kemudian pendilkom juga. Nah, jadi penulisannya harus sama banget karena cukup sensitif harusnya. Itu kan bentar, pendilkom ini apa ya?
392. Oke, 392. 39 kita, nah jangan lupa kita on ya, supaya terhubung dan ya hidup ya, supaya nanti servernya hidup. Nah, kita bisa modifikasi karena di sini kita di server ya. Biasanya kita bisa modifikasi tampilan ataupun kalimatnya gitu. Misalkan di sini udah kita bisa ganti supaya nanti browsernya bisa apa ya, berhasil ya. Jadi kita bisa ini aja welcome berhasil misalnya kita save, aduh, ini kita save, kita lihat aja untuk pendulum juga biar nanti ketahuan kalau server ini atau web server itu berhasil kita buka. Oh, ini keren, pendulum, pendulum, kita save. Jadi ketentuan itu web browser akses ilkom dari 71. Oke, oke, ilkom itu dari 71, browser pendulum itu dari 76. Ya, kita buka dari sini, kita klik web browser. Oke. Nah, URL-nya ini karena kita sudah terdaftar, server Ilkom ini sudah terdaftarkan di DNS server dan visi 1 ini terhubung dengan DNS server, kita bisa manggil URL ini sesuai dengan penamaan yang di DNS server. Karena tadi penamaannya adalah Ilkom, penamaannya di sini Ilkom.com. Harusnya ini keluar. Nah, ini Ilkom berhasil. Kita bisa juga dengan apa namanya? IP ya. Coba kita buat tadi 192 8 23 3 harusnya. Kalau 2 kosong, kalau 1 kosong, kalau 3 itu ikom. Nah, benar. Nah, karena kita bisa akses ikom aja buat konten. Oh, nah ini penamaannya ya, penamaannya sama ini. Sensitif. Nah, begini kan berhasil. Karena nama servernya atau nama URL ilkom.com ini terdaftar di DNS server. Dan visi 1 ini terhubung dengan DNS server. Oke, kita tes juga untuk yang pendulum di visi 6. Kita tambahin. Oke, tutup lagi dengan penamaan yang sama, pendulum, kom, harusnya berhasil harusnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Pendulum sudah berhasil. Kita juga bisa menggunakan itu, ataupun kita pengen mungkin. Nah, ya. Jadi apa namanya? Walaupun Ilkom ini berbeda dari saya, beda beda jaringannya lah dengan signal itu bisa terhubung. Karena apa? Karena pertama tadi kita sudah meng-setting atau mengkonfigurasi bahwasanya default bukan DNS servernya itu di satu DNS server ini. Nah, semua ini terhubung DNS servernya ke sini. Sehingga server mana yang terdaftar di DNS server itu bisa diakses. Di sini bisa diakses, sisi 2 pun nanti bisa diakses, dan semua TV itu bisa diakses. Intinya itu untuk pengoneksinya itu di DNS server. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.